Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk materi selanjutnya tentang rangkaian logika, di mana kita akan bahas dulu beberapa pendahuluan untuk materi-materi selanjutnya setelah pekan ini. Jadi rangkaian logika itu kita bagi dua, yaitu rangkaian logika kombinasi dan rangkaian logika sekuensi. Kalau kemarin kita bahasnya beberapa input dan satu output, maka di sini di rangkaian logika ini kita akan bahas beberapa input dan beberapa output atau bahkan satu input dan beberapa outputnya. Nah, apa yang dimaksud dengan rangkaian logika kombinasi? Rangkaian logika kombinasi adalah rangkaian yang kondisi outputnya dia akan dipengaruhi oleh input. Itu sudah pasti sebetulnya bahwa output itu dipengaruhi oleh input. Tapi pada suatu kondisi di mana ada beberapa kondisi di mana inputnya itu akan berbeda atau berubah-ubah. Nah, ini rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada logika kombinasi, kita bahas dulu logika kombinasi, nanti kita akan bahas sekuensi. Ada yang namanya komparator. Komparator itu adalah eh, pembanding ya, pembanding. Jadi rangkaian untuk pembanding. Kemudian ada yang penjumlah biner. Atau sebetulnya penjumlah itu juga ada di dalamnya adalah pengurang atau adder dan subtractor. Kemudian kita ada juga multiplexer, kemudian demultiplexer atau bisa dikenal juga dengan demux dan decoder dan juga tentu kebalikannya encoder. Nah, kemudian selain rangkaian logika kombinasi ada juga rangkaian logika sekuensi, yaitu kondisi keluarannya atau outputnya dipengaruhi oleh kondisi input dan keadaan output sebelumnya. Jadi kalau sekuensial itu seperti rangkaian gitu ya. Jadi ada kalau tadi pada kombinasi dia hanya dipengaruhi oleh kondisi inputnya saja. Tapi kalau sekuensi maka dipengaruhi juga oleh keadaan output sebelumnya. Jadi seperti sebuah rangkaian gerbong kereta api gitu yang saling berjejer, di mana nanti outputnya juga output sebuah rel kereta, sebuah gerbong kereta api itu akan dipengaruhi oleh output gerbong sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia bekerja berdasarkan urutan waktu. Nah, contoh rangkaian logika sekuensial adalah flip-flop, register, dan counter. Ini nanti kita akan bahas di akhir semesternya, di akhir perkuliahan. Kita akan bahas dulu ke kombinasional ya. Untuk tanpa penyelesaian masalah, seperti saya bilang bahwa KIMAP itu sangat merupakan materi yang sangat esensial. Jadi ketika kita tidak paham KIMAP, maka rangkaian-rangkaian logika yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu akan sangat tergantung pada kemampuan Anda untuk memahami tentang KIMAP. Jadi sebelum kita masuk ke penyelesaian untuk rangkaian logika, maka tahapannya ada seperti ini. Pertama kita buat truth table dulu, kemudian kita konversi ke KIMAP, kemudian kita masukkan dari KIMAP kita dapat persamaan boolean, dari persamaan boolean kita dapatkan rangkaian digitalnya. Nah, kita masuk ke rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian aritmetika. Rangkaian aritmetika itu sama seperti fungsi-fungsi matematika ya, ada itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, ketika itu rangkaian penjumlahan, maka kita namanya adder. Kalau rangkaian untuk pengurangan, kita namakan subtractor. Untuk multiplication, kita namakan multiplikator, dan begitu selanjutnya. Tapi kita akan bahas saja tentang penjumlahan dan pengurangan saja. Karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Dan pembagian itu adalah pengurangan berulang. Nah, kita masuk ke aritmetika biner dulu. Sebelum kita bahas tentang rangkaian logikanya, kita masuk ke aritmetika biner dulu. Bagaimana sebuah biner kita lakukan penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan biner, digit 0 dan 1. Ya, sebetulnya kita sama saja kan penjumlahan pada desimal misalnya ya 15 tambah 28 gitu ya. Kita susun ke bawah. Ini kan 5 tambah 8 3,
simpan 1. Nah, ini akan menjadi bawaan. Yang 1 ini kita namakan carry, disimpan gitu ya. Baru kemudian kita jumlahkan 4, 3 gitu. Jadi simpel, prinsipnya sama seperti ini. Tapi karena binet, kita cuma punya 2 digit 0 dan 1 sehingga, eee kombinasi penjumlahannya ya cuma 4 ini. 0 tambah 0 tuh 0, 0 tambah 1 udah pasti 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, kemudian 1 tambah 1 bukan 2 karena kita biner. 1 tambah 1 itu sama dengan 0, yang kita simpan ke atas itu carry. Misalnya ya, kita misalnya, eee, kita punya penjumlahan ini misalnya. Nah, ini sama penjumlahannya kita dari, LSB atau, kalau desimal dari satuan ya. 1 tambah 0 ini 1, 0 tambah 1, 1. Tadi 1 tambah 1 itu kan 0, simpen 1. 1 tambah 0, 1, tambah 0 lagi 1, ini baru 1. Kita bisa cek ini. Ini adalah ini berapa ya? 5, 16, berarti ini 21 ya. Dan ini 3. Berarti ini 24. Itu. 16 ya. Kemudian, 16 sama 5 iya betul, oh ini bukan 3 ya. 1 berarti 4, 1, 2 dan 4 ini 6. Jadi 27. Kita cek ini 1, 2, 8, 16. 16 tambah 8 tambah 2 tambah 1 ini sama dengan 27. Sama ya. Nah, itu seperti itu. Cross check-nya. Nah, kita lihat yang ini. Kita lihat ini aja deh. Tulisan aja 11001 ditambah 11011. Kita jumlahkan. 1 tambah 1 tadi 0. Ke atas 1. 1 tambah 0, 1 tambah 1 lagi 0, simpan 1. Ya. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 1 tambah 1 tadi 0, simpan 1. 1 tambah 1 kan 0, simpan 1 di sini. 0 tambah 1, 1. Tadi ada 1 ini. Nah, ini adalah carry. Gitu ya. Ini yang disimpan. Ini sum-nya atau penjumlahannya. Nah, kita cek nih. 28 tambah 45. 28 itu kalau dibinetkan itu dia sama dengan 16 tambah 8 tambah 4 tambah 0 tambah 0. Jadi 1, 1, 1, 0, 0. Kalau 45 itu sama dengan 32 tambah 13 ini 8 tambah 5 ini 41. Jadi 1 ini sama dengan 1, 0, 1, 1, 0, 1 ya. 1, 4, 8, 3, 2. Jadi kalau kita jumlahkan 1100 ditambah 10, 1 sebentar. Digitnya salah ya. Kita coba lagi. 11100 ditambah 1, ya ada kelebihan digit. Kita jumlah. 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 0, simpan 1. 1 tambah 1, 0, simpan 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1 tadi kan 0. 0, simpan 1, ini 0, ini 1. Ini dicek ini hasilnya tadi berapa kalau 28 tambah 45? 73. Ini jembatannya ini 1 tambah 8 tambah 6, 4 ya. Sama ya, 73. Betul. Oke, bagaimana dengan pengurangan? Kombinasinya cuma ada ini. 0 kurang 0, 1 kurang 0, 1 kurang 1 ini udah pasti ini biasa seperti desimal. Nah, ketika 0 kurang 1 itu sama dengan 1, pinjam 1. Jadi kalau kita umpamakan dengan desimal misalnya 12 yang 12 42 misalnya kurang 18.
2 kurang 8 kan nggak bisa, ini minjem 1. Nah, minjem 1 dia jadi 3, apa, jadi 12 kurang 8, 4. Jadi 4 udah dipinjam 1 kan, 4 kurang 1 jadi 3, gitu. Jadi ini dipinjem, pinjem. Nah, misalnya ini contoh 1110 dikurangi 1011. 0 kurang 1 tadi kan seperti ini, 0 kurang 1 itu sama dengan 1. Ini dipinjam, jadi ini bukan jadi 1 lagi, udah jadi 0. 0 pinjem dikurang 1, 1, tapi dia minjem ini, dia jadi 0. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 1, 0. Ya, ini bisa dicek ini, 1100 itu adalah 14. Ini, berapa nih? 1 tambah 2, 3, ini 11, hasilnya 3 ya. Nah, itu bisa dicek, tuh kan? Itu untuk operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan juga sebetulnya adalah penjumlahan, eee, yang melibatkan, pengurangan berdasarkan hasil penjumlahan merupakan selisih antara pengurangan dan yang dikurangi. Jadi kalau misalnya, eee 4 kurang 2 itu kan sama dengan 4 ditambah minus 2 gitu. Jadi, ada yang namanya negasi untuk, bilangan negatif ya, tapi kita tidak bahas di sini. Nah, ini contoh lagi ini udah dibahas tadi ya. Kita misalnya ini, 30. 30 itu sama dengan 16 tambah 8 tambah 4 tambah berapa? 1 ya. 24, 24, 29, tambah 2, tambah 0, berarti 1, 1, 1, 1, 0, ini 30. 16 sama 24, 24, sebentar, 16, 10, 20, 30, iya, 30. Nah, eee nah, apa, ketika 15 ini sama dengan 1, 1, tuh 1 ya. Kita kurangin, tadi 0 kurang 1, 1, ini minjem, ini jadi 0. 0 kurang 1 minjem lagi, dia jadi 1, tapi ini minjem ke sini dia jadi 0. 0 kurang 1, 1, dia minjem lagi nih, 0. 0 kurang 1 dia minjem ke sini, dia 0, ini 1. Jadi ini hasilnya 1, 1, 1. Nanti Anda bisa cross check hasilnya 15 bukan, 1, 1, 1 ini kan 15 memang ya, betul. Oke, nah sekarang kita masuk ke rangkaian aritmetikanya. Rangkaian aritmetika adalah kita ingin membuat bagaimana sih rangkaian penjumlah biner yang paling sederhana. HA itu half adder, itu menjumlahkan 2 bit, bit A dan bit B. Hasilnya berupa sum tadi yang seperti di bawah itu. Jadi misalnya 21 tambah 13, 21 tambah 19, 1 tambah 9, 0. Nah ini sum-nya. Ini nyimpen ke atas. Nah ini carry-nya. Ini kalau untuk desimal ya. Jadi untuk half adder itu, maka, kita bisa lihat ini A tambah B, ini ada sum-nya, carry-nya yang tadi di sini, yang tadi 1 itu carry. Sehingga untuk rangkaiannya, bloknya seperti ini, ada bit A, ada bit B, output-nya itu ada carry, ada sum. Jadi ada 2 output, bedakan lagi 1 output. Sehingga kita akan punya, tadi ya, kita punya A dan B, kan 0 tambah 0 itu jumlahnya 0, carry enggak? Enggak, jadi dia 0. 0 tambah 1 jumlah 1 enggak nyimpen. 1 tambah 0 jumlah 1, enggak nyimpen. Kemudian 1 tambah 1 kan tadi, 1 tambah 1 itu sama dengan 0, nyimpen 1. Ini nyimpen 1, sehingga ditulisnya 0, 1. Dari sini, tadi saya udah bilang, tahapannya adalah 1 truth table, yang kedua adalah key map. Nah, dari sini, dari key map ini ada 2 key map, yaitu untuk sum dan untuk carry. Untuk sum, ini A ini kan nggak bisa diagonal ya, jadi ini 1. Ini dia punya A not B, ini dia punya
A, B, not. Jadi S itu sama dengan A not B ditambah A, B not. Atau ini sama dengan A, ini X OR B. Kalau C ini udah punya A, B. Gitu ya. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini XOR S tadi, dan C-nya A, N, B. Dari situ kita bisa bikin rangkaian digitalnya. S itu adalah ini A, XOR B, ya. Kemudian yang ini, carry ini adalah A, N, B. Nah, ini dapat rangkaian digital. Jadi tadi truth table, key map, persamaan boolean sampai dapat rangkaian digital. Nah, kemudian untuk for adder ini adalah perbaikan dari half adder. Kalau half adder itu cuma satu digit. Kalau full adder ini dia bisa membentuk lebih banyak lagi. Dan biasanya dengan merupakan penjumlah dengan 3 input. Nah, jadi ada ini ya. Jadi ada carry in itu artinya ada yang tadi sebelumnya. Misalnya gini. Misalnya itu tambah 1 tadi 0. Ini 1 tambah 1 0, 0 tambah 1 1 ya. Ini kan carry. Nah, ini dia jadi carry in. Nah, ini yang akhirnya dia jadi carry out. Nah, artinya ada carry in itu ada C in, variabel input lagi C in. Ada tadi bit A, bit B sama inputnya carry in. Outputnya ada 2, C out dan sum. Jadi tidak hanya C, tapi C itu C in dia sebagai input dan C out dia sebagai output. Nah, dari situ kita akan dapatkan ini kan A, B, C 0 tambah 0 tambah 0 ya, sumnya 0. Akhirnya ada 0. Dia di carry-nya ada 0. 0 tambah 0 tambah 1 udah jelas. Nah, ini yang beda lagi 0 tambah 1 1. 1 tambah 1 kan 0. Ada carry nih di sini. Maka keluar 1. 1 tambah 0 tambah 0 sum gak ada carry. Ini ketika ada 2 ini 1 tambah 0 1 tambah 1 jumlahnya 0 nyimpan 1. Begitu seterusnya sampai kita dapat ini. Kemudian kita masukkan ke key map-nya. Ini kan 0 0 untuk 0 1 1 0 0 0 1 ya, ini untuk sum yang ini. Ini key map-nya untuk ini. Ada ini, kemudian sehingga kita dapatkan A not B not and C yang ini. Yang ini A not B not C it. Yang ini A not B C not, begitu seterusnya. Supaya kita dapatkan persamaan ini. Yang ini, jadi kita buat satu output untuk sum, rangkaian logik untuk sum. Untuk ini rangkaian untuk carry out. Kalau kita gabungkan ini seperti ini. Kalau kita lihat, ternyata bahwa full adder itu sama dengan 2 dari half adder. Bisa dilihat dari rangkaiannya. Satu half adder tinggal dikeluarkan. Jadi 2 half adder ya. Dapatlah rangkaiannya seperti ini. Sebenarnya kalau kalian bikin rangkaian di di lab ini tinggal menambahkan 2 half adder kemudian di outcome jadilah full adder. Bagaimana dengan subtraktor? Subtraktor itu adalah pengurang. Jadi prinsipnya sama seperti yang tadi adder. Ada bit A, bit B, kemudian yang tadi itu misalnya kalau 1 misalnya dikurangi 19. Ini kan minjem sini nih. Nah, ini dia D, difference atau selisih. 2,9 ini 2. Ini namanya difference, selisih atau difference. Ini kan dipinjam nih 1 kurang 1. Nah, ini dia be out. Jadi yang ini dia jadi tadi dia minjem di sini. B itu borrow ya. Borrow sehingga inputnya ada bit A, bit B, kemudian ada B in yang tadi sebetulnya ini ada input C ya, dari 3 input. Outputnya ada B out sama difference atau selisih.
Nah, kalau habis subtraktor itu cuma 2 input, kemudian 2 output juga ya. Jadi R itu sebetulnya, remain atau difference. Ini remain atau sama dengan difference, sama aja. Nah, kita masukkan seperti ini, kita akan dapat 0 kurang 0 itu 0, Bout-nya juga 0. 0 kurang 1 kan tadi hasilnya 1, dia minjem 1 gitu. Nah, ini makanya Bout 1 sehingga dapatlah Habs subtraktor. Sehingga kita dapat persamaannya untuk Habs subtraktor itu seperti ini. Nah, kemudian kalau full subtraktor itu sama seperti tadi full adder. Jadi ada penambahan bit ya, 2 bit input dan nilai Bout-nya. Nah, sehingga untuk 3 input kan sama aja, 0 kurang 0 kurang 0, 0 nggak minjem, 0 kurang 0 nggak minjem, tapi ketika dia kurang 1 dia minjem 1 hasilnya 1, minjem 1 hasilnya 1, 0 kurang 1 minjem 1 kurang 0 lagi, 1 ya, 1 kurang 0 kan 1, 0 kurang 1 itu adalah 1, minjem dia, minjem 1, 1 kurang 1 0 hasilnya. Tuh, kemudian 1 kurang 0, 1, nggak minjem. Sampai sini kita dapatkan ini. Sehingga kalau kita buat ini ya, A1, B1, ini B in, ini 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ini 0, 1. 0, 0, 0, kalau ini kita, key map untuk R ya. Ini 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, kita dapat ini. Atau ini sama dengan R1 itu sama dengan apa? A not, A1, B1 not, B in not, ditambah A1 not, B1, kemudian B in not, begitu seterusnya. Kemudian kita juga buat lagi nih, A1, B1, ini B in 01, 01, 11, 10. Ini 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, 1, 2, 3. Nah, kita dapat persamaannya di sini ya. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan dan rangkaian logika plus subtraktor itu seperti ini. Nah, sehingga kalau kita lihat ini tadi, ini kan hab subtraktor ya. Ini juga hab subtraktor. Jadi bisa disebut bahwa full subtraktor itu adalah penjumlahan dari gabungan dari 2 hab subtraktor. Nah, di sini terlihat jika kalau kalian membuat sebuah full subtraktor, tinggal nambahkan full hab subtraktor, tambahkan hab subtraktor, kemudian ditambahkan logic gate OR. Oke, sekarang kita akan membuat satu lagi rangkaian aritmetik adalah komparator atau pembanding. Kalau namanya pembanding itu cuma ada 3 kemungkinan. X lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan gitu. Nah, dia akan bernilai 1 jika pernyataannya benar. Jadi kalau X1 ini 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0 dengan 0 itu pasti dia sama dengan. Maka dia benar 1 jika pernyataannya benar. 0 dengan 1 maka Y-nya lebih besar. Maka dia benar 1-nya di sini. 1 dan 0 ini lebih besar. Ya, kalau ini sama dengan. Dari sini kita buat 3 key map ya. X dan Y. 0, 1, 0, 1. Ini untuk X lebih besar dari Y. Maka ini 0, 0, 1, 0. Begitu seterusnya sampai kita dapat ini rangkaiannya. Oke. Nah, ini baik, ini untuk komparator 2 input, 2 bit ya, seperti ini. Ini misalnya 0 dengan 0, A lebih besar dari 0. 0 dengan 0, 0 kan sama dengan, berarti ini 1. Ini sisanya 0, 0. Ini
00 dengan 01 berarti B lebih besar kan? Berarti ini 1, 0, 0. Begitu seterusnya sampai kita dapat seperti ini. Yaitu tabel, kemudian ini key map. Kita dapat persamaannya. Tahap yang ketiga, yang terakhir adalah setelah dapat key map, kita dapatkan rangkaian ini baru persamaan logikanya. Untuk A lebih besar dari B, ini untuk A lebih kecil dari B, dan ini untuk A sama dengan B. Dari situ kita bisa buat persamaan logikanya. Tugasnya adalah gambarkan rangkaian logika. Gambarkan rangkaian logika untuk A lebih besar daripada B, A lebih kecil dari B, dan A sama dengan B. Ini kan sudah ada nih. Ya, ini 1, ini 2, maaf. Ini 2, ini 3. Gambarkan rangkaian logika ini. Ya, dan dilengkapi dari sini. Ini lengkapi. Kemudian buat key map-nya seperti ini, tinggal menyalin, dan kemudian buat rangkaian logikanya. Oke, tugasnya dikumpulkan minggu depan ketika mau kuliah, di awal kuliah ditulis tangan. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.